Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Saudaraku semua dimanapun berada, semoga sampai dengan saat ini tetap dalam kondisi sehat walafiat dan terbimbing dengan hidayah Allah subhanahu wa ta'ala. Kita patut bersyukur kepada Allah karena sampai dengan saat dan detik ini kita masih eksis dalam kehidupan dunia ini. Ada 3 hal yang kemudian membuat kita masih tetap eksis dan tetap berada dalam kehidupan dunia ini dengan menikmati keberagaman nikmat Allah subhanahu wa ta'ala. 3 hal ini terkadang dilupakan oleh kita manusia yang menghuni bumi yang begitu luas yang diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Hal yang pertama adalah mengapa kita masih bisa tetap ada di dunia ini. Yang pertama, karena memang Allah menghendaki dengan beragam ketentuannya, ketetapannya yang mutlak, kita masih berada di tempat ini. Allah masih mentakdirkan kita masih bisa menghuni dunia ini dengan segala macam kenikmatan. Dengan ketetapan Allah kita masih bisa merasakan betapa kuasanya Allah dalam memberikan ruang dan kesempatan buat kita hidup. Dengan ketetapan Allah subhanahu wa ta'ala kita masih bisa beraktivitas dengan beragam rutinitas kehidupan kita. Nah, ketika kita meyakini dan menyadari bahwa hadirnya kita di tempat ini, di dunia ini karena ketetapan Allah, maka sikap yang paling utama untuk selalu kita tampilkan adalah dengan menerima segala ketetapan itu dengan ridho dan menjalankan segala ketetapan itu dengan penuh keridhaan Allah subhanahu wa ta'ala. Artinya apa? Ketika kita ridho untuk menerima beragam ketetapan Allah subhanahu wa ta'ala, maka itu kemudian menjadi jaminan bagi kita sekalian untuk dapat menghuni kehidupan yang terbaik setelah kehidupan dunia ini. Artinya yang pertama adalah ridho dengan ketetapan Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau kita sudah ridho, kita ikhlas dengan segala ketetapan, maka berlakulah salah satu firman Allah untuk kita. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannah. Syarat menghuni kehidupan terbaik setelah kehidupan dunia ini, ridho dalam menerima ketetapan Allah subhanahu wa ta'ala. Yang kedua adalah kita tahu bahwa dalam kehidupan kita ini terlalu banyak intervensi Allah melalui beragam nikmat dan anugerahnya. Hari ini kita masih bisa menyaksikan betapa indahnya dunia ini karena kedua mata kita masih bisa melihatnya. Hari ini kita masih bisa mendengarkan segala macam kebaikan-kebaikan dan kebenaran karena dua telinga kita masih berfungsi untuk mendengarkannya. Hari ini kita masih bisa berzikir ingat akan Allah subhanahu wa ta'ala karena hati kita masih dibuka oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk menerima segala kebaikan dan kebenaran itu. Bisa saja saudara bayangkan bagaimana kalau kedua mata kita ditutup, dibutakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, kedua telinga kita ditulikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, lalu kemudian hati kita dikunci rapat oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dapatkah saudara bayangkan? Apakah kita bisa menikmati kehidupan itu? Apakah kita bisa merasakan betapa nikmatnya Allah memberikan kesempatan kepada kita dalam kehidupan dunia ini? Impossible. Dalam satu ayat Allah katakan, khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim gishawa walahum adzabun alim. Kalau Allah sudah tutup rapat hati kita, Allah butakan kedua mata kita, Allah tulikan kedua telinga kita, maka kita ada pada lingkup azab Allah subhanahu wa ta'ala. Nauzubillahi min dzalik. Oleh karena itu dengan beragam nikmat yang Allah berikan itu, mari kita syukuri. Cara menyikapi segala intervensi Allah melalui nikmatnya adalah mensyukuri. Bukan tidak mungkin dengan rasa syukur kita terhadap nikmat Allah subhanahu wa ta'ala itu, Allah akan terus tumbuhkan nikmat itu dalam kehidupan kita. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Yang kedua adalah hadirnya kita sampai saat ini di dunia ini karena adanya intervensi Allah melalui nikmatnya. Yang ketiga adalah yang sering dilupakan orang. Mengapa kita masih bisa hadir di dunia ini? Karena Allah masih memandang kita masih layak untuk ada di dunia ini. Bagaimana cara Allah memandang? Allah turunkan berbagai macam musibah.
Allah adakan di hadapan kita ini semua evaluasi ujian-ujian. Dan Allah memandang kita telah lolos dari ujian itu dan layak untuk tetap hidup di permukaan bumi ini. Bukan dalam Quran surat Al-Mulk Allah berkata, "Huwallazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur." Diciptakannya mati dan hidup adalah untuk menguji hamba-hambanya. Allah menguji kita dan kita lolos dari ujian itu. Sehingga dalam pandangan Allah kita masih layak untuk tetap berada dalam kehidupan duniawi ini. Nasrun wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.